Penyebab terjadi revolusi Prancis dibagi menjadi 4. Ada kekuasaan raja yang absolut, ketimpangan masyarakat, berkembangnya pemikiran baru, dan kondisi keuangan negara. Sebelum ke penyebab terjadinya revolusi Prancis, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Prancis ini juga merupakan suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis, di mana memiliki dampak bagi sejarah Prancis itu sendiri, bagi Eropa, dan pengaruh ke beberapa negara. Dilansir oleh Encyclopedia Britannica pada tahun 2015, revolusi Prancis adalah gerakan revolusioner yang mengguncang Prancis antara 1787 dan 1799. Namun revolusi ini mencapai klimaks di tahun 1789. Nah, karena itu istilah konvensional menunjukkan akhir dari rezim lama di Prancis. Nah, lanjut ke penyebab terjadinya revolusi Prancis. Nah, sebelum terjadinya revolusi ini, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat berjalan sangat buruk dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi, berlangsung pada situasi yang tidak adil dan kacau. Nah, penyebab terjadinya revolusi Prancis yang pertama ada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan raja yang absolut dimulai sejak pemerintahan dipimpin oleh Henry IV. Namun benar-benar diterapkan pada pemerintahan Louis XIII pada tahun 1610 sampai 1643. Menurut ia, raja adalah penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Nah, penerus-penerus Raja Louis XIII ini tetap mempertahankan sikap absolutnya dalam memerintah. Pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada tahun 1643 sampai 1715, ia mengingkarkan dirinya sebagai pengganti Tuhan di dunia, atau disebut Le Droit Divin selama memerintah. Raja Louis XIV memiliki negara secara mutlak, baik kekayaan maupun penduduknya. Nah, Prancis juga mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Louis XVI di tahun 1774 sampai 1789, di mana pada waktu itu di tengah terjadinya krisis keuangan. Selama Raja Louis XIV memerintah, lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya. Pemerintahan yang tidak kompeten membuat kekecewaan dan kebencian rakyat. Lanjut, penyebab terjadi revolusi Prancis yang kedua ada ketimpangan masyarakat. Nah, ketimpangan masyarakat ini masih bersangkutan sama pemerintahan yang absolut, karena membuat rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan. Kondisi itu membuat kecemburuan sosial bagi rakyat, bahkan mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanan. Nah, keadaan sosial tersebut membagi struktur masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan bangsawan, yang kedua gereja atau agama, dan yang ketiga ada rakyat umum. Yang ketiga ada berkembangnya pemikiran baru. Nah, pada masa abad ke-18 di Prancis, muncul para penulis dan filsuf terkenal. Banyak tulisan-tulisan yang mengiklami munculnya dan mendorong perubahan besar, di mana tulisan mengenai kesalahan-kesalahan pemerintah lama, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Lanjut ke kondisi keuangan negara. Dengan kehidupan raja dan keluarga yang hidup boros dan mewah membuat kondisi keuangan negara lemah, apalagi pada tahun 1787 dan 1788 terjadi gagal panen, dampak dari iklim yang tidak teratur. Pada tahun 1787 pemerintah juga memulihkan kebebasan ekspor biji-bijian sehingga lumbung-lumbung kosong. Harga biji-bijian yang memumbung tinggi menimbulkan kenaikan biaya hidup. Dampaknya banyak perusahaan yang gulung tikar. Lanjut ke meletusnya revolusi Prancis. Dengan kondisi-kondisi Prancis yang terjadi seperti itu membuat ketidakpuasan dan kemarahan rakyat pada tahun 1787. Kritik tiada henti dilontarkan sepanjang abad oleh kaum elit negeri yang berilmu. Mereka menolak jarak antara tatanan politik dan sosial. Nah, dalam buku sejarah Prancis dari zaman prasejarah hingga akhir abad ke-20,
Pada awal 1789, marak bermunculan plakat-plakat dan lembaran berkala. Rakyat Prancis pun mulai angkat bicara di seluruh pelosok Prancis saat mengisi daftar keluhan, serta menyiapkan pemilihan umum di tingkat daerah. Pada 5 Mei 1789 dilaksanakan sidang Etats Generaux atau Majelis Rakyat di Versailles. Raja Louis menyampaikan janji-janji apabila persoalan negara terselesaikan. Namun rakyat golongan 3 kecewa karena raja tidak mengeluarkan kata sepatah pun mengenai pembentukan undang-undang dasar. Sidang tersebut mengalami kemacetan karena ada ketidaksepakatan mengenai pemungutan suara. Golongan 1 dan 2 ingin memungut suara dilakukan pergolongan agar memperoleh kemenangan. Sementara golongan 3 meminta agar pemungutan suara dilakukan per kepala atau secara individu. Namun Raja Louis tidak bisa mengambil keputusan. Sikap raja menimbulkan kekecewaan bagi golongan 1 dan 2. Sedangkan golongan 3 semakin bersemangat untuk mengadakan perubahan. Pada 14 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional. Dewan tersebut adalah sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Nah, pada tahun 1789 Dewan Nasional Konstituen tersebut terbentuk. Dewan tersebut bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Lahirnya dewan tersebut membuat kedudukan dan kewibawaan raja menjadi lemah. Pada 14 Juli 1789 terjadi penyerbuan ke penjara Bastille sebagai lambang absolutisme raja. Nah, penyerahan tersebut terjadi karena adanya informasi jika raja telah menyerahkan 20.000 pasukan untuk berjaga-jaga di sekitar Versailles atau Paris untuk menindas revolusi. Penyerangan penjara Bastille sebagai penanda meletusnya revolusi Prancis. Rakyat Prancis pun menetapkan 14 Juli 1789 sebagai Hari Nasional Prancis. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.